Selamat pagi dan semangat pagi. Judul renungan kita di hari ini adalah Benteng untuk Tuhan. Benteng untuk Tuhan. Dan ayat renungan kita untuk hari ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita dengarkan keterangan renungan pagi kita hari ini. Banyak orang pada zaman ini, juga mereka yang hidup di zaman Yesus, mereka dikalahkan oleh kuasa iblis atau kuasa setan. Dan hanya oleh karena anugerah Tuhan, mereka dapat lolos, mereka dapat diselamatkan. Di zaman kita sekarang, ada banyak orang yang selalu yakin bahwa apabila ada masalah, ada pencobaan datang, dia selalu berserah kepada Tuhan. Ayat kita hari ini katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus yakin bahwa di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita dimampukan untuk menang pada godaan iblis atau godaan setan atau godaan kuasa kegelapan. Pertanyaan kita dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah, bagaimana caranya Yesus menolong kita? Ada 3 kunci bagaimana Yesus dapat menolong kita. Tetapi sebelum kita melihat 3 kunci itu, yang pertama adalah yang harus kita ketahui dari renungan kita hari ini adalah bahwa Yesus dapat menolong kita. Yesus menggunakan benteng untuk melindungi kita, bahkan benteng itu untuk membentengi kita jika 3 hal ini kita lakukan. Baik, kita langsung saja pada 3 hal apa yang harus kita buat. Yang pertama adalah menyerah. Jiwa yang menyerah kepada Yesus. Dengan kita menyerah kepada Yesus artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Maka di dalamnya itu akan ada suatu kuasa yang baru, yang akan melingkupi hati yang baru. Suatu perubahan terjadi yang tidak dapat disempurnakan oleh usaha manusia bagi dirinya sendiri. Tetapi di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggunakan ketika penyerahan diri kita kepada Tuhan itu sebagai benteng untuk justru melindungi kita. Maka di sini kita melihat ada perpaduan antara kuasa Tuhan dengan kerinduan kita, dengan komitmen kita. Komitmen kita, usaha kita itu tidak akan merupakan andil di mana kita melakukan sesuatu untuk kita selamat. Semua adalah semata-mata karena Tuhan. Tetapi di sini Tuhan perlu kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Yang kedua adalah bekerja sama dengan Tuhan tentunya. Jika kita tidak bekerja sama dengan utusan-utusan surga, iblis akan memiliki hati itu dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya yang tetap. Satu-satunya cara adalah kita bekerja sama dengan utusan-utusan surga. Utusan-utusan surga adalah Roh Kudus, juga dapat dikatakan di sini adalah malaikat-malaikat yang akan menolong kita, yang akan membantu kita. Jika Kristus hadir dalam hati melalui iman kita, maka itu akan menjadi suatu kekuatan untuk mempertahankan kita melawan kejahatan. Baik, yang pertama tadi adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Yang kedua adalah kita bekerja bersama-sama dengan utusan-utusan surga. Dan yang paling penting di situ adalah bekerja sama dengan Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Lalu yang ketiga adalah kita harus selalu terhubung dengan Tuhan atau harus terhubung dengan Allah. Bagaimana caranya kita terhubung dengan Allah? Kita tidak dapat melawan akibat-akibat yang najis dari cinta diri, pemancaan diri sendiri,
dan godaan terhadap dosa. Berhubungan dengan Tuhan atau memiliki hubungan dengan Tuhan adalah kita tinggalkan hubungan kita dengan dunia ini. Kita dapat meninggalkan banyak tabiat yang buruk pada saat kita berpisah dari dunia ini, dari godaan-godaan setan. Tetapi tanpa adanya hubungan yang hidup dengan Allah, melalui penyerahan diri kita sendiri kepadanya dari saat ke saat, maka kita akan dikalahkan. Sekali lagi, rumus untuk kita dilindungi, diluputkan dari segala kejahatan dunia ini, yang pertama adalah menyerah kepada Tuhan, kedua adalah bekerja sama dengan Tuhan, lalu yang ketiga adalah kita selalu terhubung dengan Tuhan. Dengan demikian, jika kita selalu menyerah kepada Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, lewat berdoa, lewat membaca firman Tuhan, maka justru itu Yesus akan menggunakan menjadi benteng yang kuat untuk melindungi kita. Kutipan terakhir di sini katakan, pernyataan yang paling umum dari dosa melawan Roh Kudus ialah dengan meremehkan undangan surga secara terus-menerus supaya bertobat. Tiap langkah di dalam penolakan akan Kristus berarti satu langkah menuju penolakan akan keselamatan. Renungan kita hari ini tercatat atau diambil dari Alfa dan Omega jilid 5 halaman 346 dan 347. Sekali lagi saya baca ayat kita. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Berserah, menyerahkan hidup kepada Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, lalu memiliki hubungan selalu dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Biarlah kita tetap semangat di pagi hari ini, dan kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang indah di pagi hari ini. Meteraikanlah di hati kami, dan pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua tugas dan aktivitas kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Tetap semangat, selamat pagi, semangat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.